Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sri Widyaningsi dari Prodi KPIA semester 4 dalam mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi oleh dosen pengampu Bapak Haji Iqbal Abdul Muin LCMA. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Untuk selengkapnya, silahkan simak materi berikut ini. Nah, dalam materi kali ini kita akan membagi bahasan materinya menjadi 5. Yang pertama, definisi daripada harmoni sosial itu sendiri. Yang kedua, tentang hadis yang berkaitan dengan komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Yang ketiga, teknik komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Yang keempat, contoh nyata daripada komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Dan yang terakhir, kita akan menjawab soal. Nah, teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih definisi daripada harmoni sosial itu sendiri. Jadi, kata harmoni berasal dari bahasa Yunani harmonia yang berarti terikat secara sesuai dan serasi. Sosial sendiri berasal dari bahasa Latin socius yang berarti teman atau kawan. Maka, harmoni sosial adalah konsep yang menggambarkan suatu masyarakat ideal, yaitu tidak adanya konflik di antara orang-orang yang berinteraksi secara terus-menerus. Selain itu pula, harmoni sosial juga diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Oke, kita lanjut bahasan kedua, yakni hadis yang relevan tentang komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Nah, jadi dalam hal ini terdapat pada hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menekankan pentingnya cinta kasih dan saling mencintai di antara sesama muslim sebagai dasar daripada keharmonisan sosial itu sendiri. Nah, kita udah masuk ke bahasan ketiga nih teman-teman, yaitu teknik komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Adapun beberapa teknik dalam komunikasi yang bisa kita terapkan dalam membangun keharmonisan sosial, yaitu yang pertama, sampaikan pesan dengan jelas. Berbicara dengan jelas dan ringkas agar pesan yang kita sampaikan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kebingungan dari orang lain. Lalu yang kedua, ada dengarkan dengan baik. Berikan perhatian penuh kepada lawan bicara, tunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka sampaikan. Lalu yang ketiga, ada saling menghormati. Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati, hindari kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Lalu yang keempat, saling menghargai. Sadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang, nilai, dan keyakinan yang berbeda. Hargai perbedaan tersebut dalam interaksi yang kita lakukan. Lalu yang kelima, ada hindari konflik. Nah, jika ada konflik, cari solusi dengan pendekatan yang adil dan membangun, hindari konfrontasi dan sumpah serapah. Lalu yang keenam, ada menjaga sikap. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata dapat memberikan pesan yang kuat. Pastikan sikap kita mendukung pesan yang positif. Lalu yang ketujuh, ada rasa empati. Usahakan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain sehingga mereka merasa dihargai dan dipahami. Lalu yang terakhir, ada kejujuran ya teman-teman, di mana kita harus tetap jujur dan konsisten dalam perilaku dan komunikasi sehingga orang lain merasa kita dipercaya dan diandalkan. Nah, bahasan keempat adalah contoh penerapan komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Adapun contoh yang dapat kita tiru, yang pertama itu ketika saat diskusi kelompok, di mana ketika sebuah kelompok masyarakat merencanakan proyek kebersihan lingkungan, maka masyarakatnya harus mendengarkan dengan aktif, menghargai pendapat satu sama lain, berbicara dengan hormat, sampaikan ide dengan jelas, dan selesaikan konflik dengan bijak. Ini dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Lalu contoh kedua, ada komunikasi antar tetangga. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke pembahasan kelima, yaitu soal. Nah, di sini saya telah memberikan 5 jenis soal yang mana berupa pilihan berganda yang nantinya kita bisa menjawab satu di antara 4 pilihan yang ada. Soal pertama,
Harmoni berasal dari bahasa Yunani harmonia yang berarti terikat secara A. Ketat, B. Sederhana, C. Serasi, atau D. Kuat. 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya adalah C. Serasi. Nah, lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini diriwayatkan oleh A. Bukhari, B. Ibnu Majah, C. Abu Dawud, atau D. Bukhari dan Muslim. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah D. Bukhari dan Muslim. Soal yang ketiga. Teknik komunikasi seperti apa yang bisa membangun keharmonisan sosial? A. Menghargai perbedaan, B. Suka cari masalah, C. Tidak memiliki rasa empati, atau D. Tidak memiliki sopan santun. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah A. Menghargai perbedaan. Soal yang keempat. Apa yang menjadi sebab runtuhnya keharmonisan sosial? A. Saling menghargai, B. Tidak memiliki rasa hormat, C. Jujur, D. Menjaga sikap. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah B. Tidak memiliki rasa hormat. Soal yang terakhir. Mengapa penting untuk menjaga keharmonisan sosial? A. Agar hidup susah, B. Agar masalah datang bertubi-tubi, C. Agar hidup aman dan damai, atau D. Agar dibenci orang lain. 1, 2, 3. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C. Agar hidup aman dan damai. Karena materi pembahasan kita telah habis, maka dari itu saya pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.